Perkenalkan, nama saya Nabila Nurunisa dari Prodi Ilmu Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 252310101148 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Dea Sulfaprilia dari Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM singkat 25146. Di sini kita akan membahas tentang apa itu anatomi fisiologi. Dan apa itu anatomi fisiologi? Anatomi fisiologi adalah ilmu yang membahas tentang struktur dan fungsi anatomi. Kita akan menjelaskan tentang garis-garis imajiner. Garis-garis imajiner ada 3. Yang pertama, garis tengah atau garis sekitar yang membelah tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan yang biasa disebut dengan dextra dan bagian kiri yang biasa disebut dengan sinistra. Dan yang kedua, garis horizontal yang membelah tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas yang biasa disebut dengan superior dan bagian bawah yang biasa disebut dengan inferior. Yang ketiga, garis koronal yang membelah tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan atau anterior dan bagian belakang yang biasa disebut dengan posterior. Kita akan menjelaskan tentang posisi-posisi anatomi. Yang pertama ada posisi anatomi atau berdiri tegak, yaitu pandangan lurus ke depan, telapak tangan tergantung di sebelah tubuh dan menghadap ke depan, telapak kaki menghadap ke depan dan tungkai kaki tegak lurus. Ini adalah posisi supine atau posisi terlentang, yaitu kepala menghadap lurus ke atas dan posisi lainnya sama seperti posisi anatomi atau berdiri. Posisi ini adalah posisi prone atau terlentang, yaitu kepala menghadap ke bawah, dan posisi lainnya sama seperti posisi anatomi, bedanya hanya di bidang horizontal dan vertikal saja. Selanjutnya adalah posisi litotomi, yaitu badan yang terlentang, kemudian paha yang di atas secara vertikal, dan betis yang di atas secara horizontal, dan tangan yang dikepaknya seperti sayap. Biasanya posisi ini ada pada proses kebidanan. Dan ini adalah gerakan anatomi. Fleksi, ekstensi, Abduksi, abduksi, rotasi, sirkunduksi, elevasi, depresi, supinasi, pronasi, endorotasi, eksorotasi, fleksi, eversi, dorsiflexion, plantar flexion. Selanjutnya kita akan membahas istilah anatomi atau nomenklatur anatomi yang lain. Yang pertama itu ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol, seperti nomor 1, procesus, yaitu nama umum untuk taju, tonjolan. Yang kedua ada spina, yaitu taju yang tajam seperti duri. Yang ketiga ada tuber, yaitu benjolan bulat. Yang keempat ada tuberculum, yaitu benjolan bulat yang kecil. Yang kelima ada krista, yaitu gerigi tepi. Yang keenam ada pecten, yaitu bagian pinggir yang menonjol. Yang ketujuh ada kondilus, yaitu tonjolan bulat di ujung tulang. Yang kedelapan ada epikondilus, yaitu benjolan pada kondilus. Yang kesembilan ada kornu, yaitu tanduk. Yang ke-10 ada linea, yaitu garis. Selanjutnya yang kedua yaitu istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. Yang pertama ada fossa, yaitu nama umum. Yang kedua ada fossula, yaitu fossa yang kecil. Yang ketiga ada fovea, yaitu fossa yang kecil. Yang keempat ada fovcola, yaitu foven yang kecil. Yang kelima ada sulcus, yaitu alur. Yang keenam ada incisura, yaitu taki. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama ada foramen, yaitu di lubang. Yang kedua ada fissura atau celah. Yang ketiga ada apertura, di pintu. Yang keempat ada kanalis atau saluran. Yang kelima ada ductus, yaitu di pembuluh. Yang keenam ada meatus, yaitu liang. Yang ketujuh ada cavum, di rongga. Yang kedelapan ada selula, yaitu ruang kecil. Selanjutnya kita akan membahas rongga-rongga dalam tubuh manusia. Nah, sebagaimana kita tahu bersama bahwa struktur tubuh manusia juga terdiri dari rongga-rongga atau suatu cavum. Nah, terdapat beberapa rongga dalam struktur anatomi manusia, yaitu terdapat pada kepala dan badan.
Nah, yang pertama itu ada rongga yang terdapat dalam kepala, yaitu nomor 1 tuh ada rongga tengkorak, cavum cranialis, isinya meliputi otak besar, cerebrum, dan otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Nah, yang selanjutnya ada rongga mata, cavum orbital, isinya yaitu bola mata, orbita. Dan selanjutnya juga ada rongga hidung, yaitu cavum nasi. Isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Dan selanjutnya ada rongga mulut, cavum oris, itu isinya lidah dan gigi. Dan yang terakhir ada rongga telinga tengah, cavum tympani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran, seperti malleus, incus, stapes. Yang kedua ada rongga perut atau cavum abdomen. Isinya meliputi lambung atau gester, usus halus intestinum, duodenum, dan jejunum, usus besar atau kolon, kelenjar pankreas, limfa atau lien, hati atau hepar, dan ginjal atau renal. Yang ketiga ada rongga panggul atau cavum pelvis. Isinya meliputi kandung kemih atau vesika urinia, ada rektum pada laki-laki, kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim atau uterus, dan indung telur atau ovarium.